Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani mengaku tak habis pikir dengan isi gugatan kubu Ganjar ke MK. Pasalnya, dalam gugatan tersebut, suara Prabowo Gibran dianggap nol di semua daerah. Muzani pun menyebutnya sebagai sesuatu yang aneh dan sangat mustahil. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Selasa 26 Maret, Muzani menilai kubu Ganjar hanya mencari-cari alasan untuk menggugat hasil Pilpres ke MK. Sebab berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Prabowo Gibran meraih 96 juta suara. Muzani mengatakan suara yang diraih Ganjar maupun Anies jika digabung bahkan belum cukup untuk menandingi Prabowo. Menurutnya, gugatan tersebut merupakan tanda bahwa kubu Ganjar tidak menghargai pilihan politik rakyat Indonesia. Apalagi banyak pemilih Prabowo Gibran yang berkorban untuk datang ke TPS. Muzani menilai kubu Ganjar seharusnya introspeksi mengapa suara yang diraih rendah bukan menjatuhkan paslon lain. Adapun sidang perdana sengketa hasil Pilpres akan digelar hari ini Rabu 27 Maret 2024. Rencananya Ganjar dan Mahfud akan menghadiri sidang tersebut secara langsung didampingi puluhan advokat dan tim hukum. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menilai kubu Ganjar hanya mencari-cari alasan untuk menggugat hasil Pilpres ke MK. Pernyataan ini merespons isi gugatan Ganjar yang menyebut telah terjadi kecurangan masif selama pemilu. Muzani meminta kubu Ganjar untuk membuktikan dugaan kecurangan yang disebut-sebut terjadi di TPS. Ia mengklaim tim Prabowo Gibran siap untuk menghadapi dalil-dalil kubu 3 yang dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Muzani juga mengaku tak habis pikir dengan isi gugatan yang dilayangkan kubu Ganjar ke MK. Dalam gugatan tersebut, suara Prabowo Gibran dianggap nol atau tidak dihitung di semua daerah. Alasannya karena perolehan suara paslon 02 disebut sebagai hasil kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan juga masif. Muzani lantas menilai bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang aneh dan sangat mustahil. Ia menyinggung perolehan 96 juta suara Prabowo Gibran berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU. Muzani menyebut selisih suara Ganjar dan Prabowo sangatlah jauh, bahkan jika digabung dengan suara Anies, masih belum mencapai separuh dari suara yang didapatkan Prabowo. Muzani lantas meminta kubu Ganjar untuk berpikir dan introspeksi mengapa ini terjadi, bukan menjatuhkan paslon lain. Pasangan Anies Muhaimin telah mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 9 petitum atau permohonan yang diminta kubu Anies kepada para hakim. Dilansir tribunnews.com, pertama adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, MK diminta membatalkan hasil perhitungan suara KPU terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1. Permohonan ketiga menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres. Keempat, MK diminta membatalkan keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan Capres-Cawapres dan putusan KPU 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan Capres-Cawapres yang berkaitan dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Permintaan kelima, MK diminta memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres tanpa Prabowo Gibran. Yang keenam, meminta MK memerintahkan Bawaslu melakukan supervisi pelaksanaan putusan jika petitum dikabulkan. Yang ketujuh, meminta MK memerintahkan Presiden Jokowi agar bertindak netral dan tidak memobilisasi aparat sebagai alat yang menguntungkan salah satu paslon. Permintaan ke-8 agar MK memerintahkan Polri dan jajarannya netral, serta profesional dalam pengamanan Pilpres jika dilakukan pemungutan suara ulang. Terakhir, MK diminta memerintahkan TNI beserta jajarannya membantu mengamankan proses pemungutan suara ulang. Adapun sidang perdana sengketa hasil Pilpres digelar hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Salah satu sidang yang akan digelar adalah gugatan yang diajukan tim hukum Anies Muhaimin. Di halaman selanjutnya majelis, halaman 13, itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun. Coba tolong jelaskan. Di situ ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Setelah kunjungan-kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mencoba mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014
di 2019 dan di 2024, di mana intervensi kekuasaan itu terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali. Sayang kecil sekali ya. Majelis saya tidak baca yang di depan. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf. Oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the oath of the president's man. Itu yang terjadi dan kami yakini. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden. Dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi dicintai berbagai orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, meyakini gugatan yang diajukan kubu Anies ke MK terkait hasil Pilpres tidak akan diterima. Sebab ia menilai perkara yang disampaikan kubu Anies Muhaimin hanya penggiringan opini. Hal itu disampaikan Otto dalam konferensi pers di gedung MK seusai sidang pada Rabu 27 Maret 2024. Otto menyebut dalam sengketa ini kubu Anies justru mempersoalkan tindakan pemerintah dan presiden. Padahal seharusnya substansi yang dibahas terkait KPU selaku penyelenggara pemilu. Otto menilai ada upaya subjektif untuk mendiskreditkan presiden, khususnya Gibran. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu ujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak permohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun sajian di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU.
perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan pidana dari pemerintah dan presiden yang tidak pernah pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh. Bahkan juga tidak ada juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak, ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Raka Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 2 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadikan terkait, tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi disertai berbagai orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat memeriksa perkara nomor 90 tahun 2023. Inilah yang merupakan awal dari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh presiden namun juga lembaga penegak hukum lainnya. Presiden kabulnya putusan MK nomor 90 tersebut di atas membuat mahkamah marwahnya tercoreng karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia. Dan itu merupakan pelanggaran yang syarat dengan konflik of interest. Hal ini terkonfirmasi dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 MK L 11 2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea menilai isi permohonan kubu Anies di MK soal sengketa Pilpres mengambang. Ia mempertanyakan isi permohonan yang justru membahas masalah bansos. Hotman menyebut Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk menilai bansos. Program pemerintah itu sejatinya sah-sah saja dilakukan karena sesuai dengan undang-undang. Hotman lantas mengatakan bahwa isi permohonan kubu Anies hanya ocehan belaka. Diketahui sidang perdana sengketa hasil Pilpres digelar hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Tim hukum Anies Mohaimin hadir untuk menjelaskan isi permohonannya kepada para hakim. Di antaranya meminta hasil Pilpres dibatalkan dan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat saja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, yang dibuat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya goceng sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah. Dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kalian ngoceh dan cengeng. Sejumlah massa menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024.
Mereka menuntut agar Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai pemenang Pilpres. Salah satu orator menilai bahwa Gibran belum pantas menjadi wakil Presiden RI. Terlebih, pencalonan putra presiden tersebut dilakukan meski ada pelanggaran di MK. Orator menyebut pihaknya membutuhkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu mereka akan terus mengawal sidang MK terkait sengketa Pilpres sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Diketahui sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK digelar hari ini, Rabu 27 Maret. Tim hukum Anies Muhaimin hadir untuk menjelaskan isi permohonannya kepada para hakim. Di antaranya meminta hasil Pilpres dibatalkan dan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah. Dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia. Sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini. Dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak-anak yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh, apa yang bisa dipakai Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Rabu 27 Maret, berlangsung ricuh. Pasalnya, massa yang pro dan kontra Prabowo Gibran didiskualifikasi, terlibat cekcok dan saling lempar batu. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi, kedua kubu berorasi di dua titik yang berlawanan. Namun, tiba-tiba sejumlah pendemo dari kubu pro menghampiri kubu kontra. Mereka marah dan menunjuk-nunjuk ke arah pimpinan aksi kubu kontra yang berdiri di atas mobil komando. Polisi segera menenangkan dan mengadang mereka, namun permintaan itu tidak diindahkan. Tak lama kemudian, suasana memanas ketika kedua kubu saling melempar batu. Sejumlah pendemo yang berhasil lolos dari barikade polisi kemudian diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo mengatakan, pihaknya menerjunkan 1.233 personel untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres di MK. Yang mengimbau kepada para pendemo agar tetap menghormati orang lain saat menyampaikan aspirasi. Lagu-lagu yang dibuntuk kembali sampai kembali. Teman-teman, mari kita menjaga proses pemilu. Oke, teman-teman sini ke belakang motor. Mobil. Sudah satu. Kita karena di bulan Ramadan mari kita saling memaafkan. Kita sudah maafkan tadi yang lempar 2 kali kena batu di badan saya maafkan. Ya, karena ini bulan puasa kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.